takutnya Caco nanti kan apa kepleset, apa ditarik ini mas-mas gitu kan. Om kan takutnya Jadi tuh. kena hati-hati lah berjalan kan. Ini hotel kayak Ritz Carlton gitu loh. Tuh lihat guys, jalanannya emang di tengah-tengah bersih. Soalnya mobil-mobil lewat kan, kalau sampah ada di tengah-tengah pasti ke pinggir. Tapi tetap aja kayak apa selok. Kenapa harus cari sampah dong? Kayak gini kan, di bawah pohon tuh ada. Tinggal saja. Tak seberapa lah kan. Mungkin orang budak-budak buang. Kalau yang sampah kau tidak beri lalu. Lagipun sampah yang sebegini biasa. What's up guys? What's up guys? Oh! Halo. Hi! Hari ini kita buat reaction video di channel Buku no Nippon. Dia punya nama pun nama channel itu macam Jepun sebab ini dia punya wife, istri dia ialah orang Jepun. Oke. Dia orang jalan-jalan di Manila dan di tajuk dia yang menarik hati saya, title dia itu, dia bilang Indonesia jauh lebih maju dibanding di Filipina. Tahu juga bah, Filipina itu berapa banyak penduduk dia, Indonesia itu berapa, sana pun sudah kalah bah. Yang suggest saya, bang bolehkah kalau abang review video dia? Jadi kita review video dia. Kenapa dia cakap begitu? Ini video bukan untuk kita diperdebatkan kan, video bukan untuk kita lawan cakap, komen, tidak. Ini sekadar renungan, sekadar review saja. Jadi kita just fun-fun saja lah kan. Tapi banyak juga yang saya baca di komen-komen dia, rekomendasi atau saran sama YouTuber ini, bilang bang bagus ganti punya title itu. Itu main video dia bilang si Ed biasa yang bikin kontennya kurang ilmu plus terlalu overproud. Saya sendiri kalau lihat konten yang membanding-bandingkan antara negara kurang etis. Karena ini setiap negara ada plus dan minusnya masing-masing. Mudahan yang bikin konten bisa berubah dewasa pikirannya. Mohon maaf bila memang kurang pantas tulisan saya. Saya hanya ingin agar mereka dewasa dalam membuat konten. Si Mando dia bilang, ada YouTuber yang ngaku orang Indo, nama YouTube-nya Boku no Nippon. Orang ngaku Indo tinggal di Philippines menghina dan mengcompare negara Indo dan Philippines, dan dihujat netizen Indo karena menghina negara Philippines. I had worked with Philippine India and some Asian ethnic. I prefer chat with Pinoy every day, talk with them. I have a lot Pinoy friend. They are kind, some behavior, culture, and funny, same as Indonesian. Begini komen-komen yang buat saya setuju lah untuk review video ini. So, Dobel tidak marah. Let Dobel oke saja. Sebab bukan salah saya kalau Filipina pun itu termiskin dalam dunia pun sama sekali begitu pun itu bukan salah saya. Sebab itu kerajaan kami yang mungkin ada kekurangan ataupun ada kelemahan. Jadi kita kadang-kadang melihat video-video begitu dengan title begitu kita sedih. Kita bukan marah, kita sedih. Jadi hari ini kita buat reaction ini bukan untuk kita gaduh. Sampai orang DM saya dia bilang, abang kalau tidak puas hati video itu boleh kita berdebat, boleh jumpa ataupun beli Zoom. Apa Zoom? Zoom call. Oh, beli Zoom kita bercakap. Dia bilang tidak perlu lah begitu sebab saya tidak marah pun. Kalau Filipina itu miskin sama sekali, banyak kekotoran, banyak dia punya orang-orang yang lapar, sempit bandar dia, itu kerajaan punya salah, bukan saya punya. Saya netizen saja, yang penting saya punya rumah, ada kereta, saya ada tanah sendiri. Nah, jadi saya tidaklah macam di orang menyempit di bandar tuh. Saya tinggal di kampung di sebelah Manila, tapi memang masih Manila lah. Nah begitu. Jadi itu terpulang kepada kerajaan. Yang saya tahu Indonesia sama Filipina ini bekerja sama. Kira Filipina itu customer tetap Indonesia sebab barangan Indonesia Filipina beli sama segala makanan, minuman dan kendaraan ada, kereta api pun beli, kapal laut beli, kapal perang beli, apa
Kan, jadi itu membuktikan kerajaan kami dan Indonesia bersahabat baik. Jadi kita Sama-sama orang, membangunkan. jadi orang-orang dia mesti kita pun bersahabat. Jadi mungkin ada 1-2 orang yang buat kacau, buat komen yang tidak baik, itu abaikan sajalah. Ya. Oke, jadi kita tengok video ini bukan untuk diperdebatkan. Yes. Let's go into the video. Aduh, panas guys. Harrison juga panas. Ini jalan tikus. Jalan tikus. Ada banyak gerobak. Mereka jual kemerang. Anak-anak, sayang. Lihat anak-anak. Oh, dia di ini kawasan ini saya tahu. Ini kawasan di Divisoria ini. Kalau saya tidak silap, saya tahu. Saya selalu jalan bawa angkut di sini juga. Saya drive bawa angkut Jeep. sana ya, Jeep. Ini lihat anak-anak. Anak-anak di belakang ngejar-ngejar mobil tuh. Iya. Oh ya, ada bersih sedikit sudah sekarang, Mbak. Ini agak beruang dan ada anjing, jadi nyaman banget. Suamiku Ada anjing. mau cari jalan yang aneh, tapi agak susah ya jalannya. Kenapa mau cari jalan yang aneh? Nggak sempet kita videoin guys. Itu ketemu jalannya rusak gitu. Tapi pinggir kiri kanan tuh banyak banget orang yang jualan. Tapi mobil, motor masih lewat. Di jalan dia itu sepatutnya untuk jalan kereta ataupun jalan mobil saja Pak, itu. Tapi orang itu semua menjual di tepi-tepi, itulah jadi sempit. Sepatutnya itu tempat orang jalan. Dan kerjaannya pun sudah dilarang Pak, itu menjual sana. Sebab kamu tahukah, setiap satu orang yang menjual sana, dia tanggung berapa orang, berapa jiwa. Dia kasih makan anaknya mungkin ada 8. Sebab Filipino ini suka kumpul anak. Mungkin ada 8, 10 orang. Sebab yang datang di Manila itu semua bukan orang Manila. Ya. Yang dari Kepulauan Manila, Kampung. tang sana cari makan. Jadi kerajaan kami pun bertolak hancur lah. Macam tutup mata begitu. Tolak hancur. Tolak hancur untuk kebaikan rakyatnya. Jadi kalau kekurangan pekerjaan dalam kerajaan tuh, biarlah diorang menjaga sana. Yang penting jaga kebersihan saja lah. Kalau ada kotor, diorang tagur. Tapi kalau kamu cakap menilai itu dibenarkan menjual di tepi-tepi, itu tidak. Jalannya barengan sama mobil motor itu di depannya gitu. Tadi nggak sempet soalnya aku gendong Mirjang. Terus takutnya Caco nanti kan kepleset, ditarik ini mas-mas gitu kan. Ngomong kan takut. Jadi kena hati-hati lah berjalan. Kan? Banyak orang. Aku ingin terus gitu. Jadi nggak sempet videoin. Tangan aku kan cuma 2. Sekarang nggak apa-apa kan? Karena jalannya udah biasa banget, parkiran biasa aja. begini. Jalanan juga masih luas gitu. Nanti deh kalau ketemu lagi atau ntar malam kita balik lagi sayang. Tempat terus ini udah berisi ya? Bersih. Tapi malam lagi sempit lah. Hotel Sheraton juga. Malam lagi sempit. Sheratonnya. Tapi sayang, Ini Sheratonnya. ini hotel kayak Ritz Carlton gitu loh. Tuh lihat guys, jalanannya emang di tengah-tengah bersih. Soalnya mobil-mobil lewat kan, kalau sampah ada di tengah-tengah pasti ke pinggir. Tapi tetap aja kayak selok. Kenapa harus cari sampah dong? Banyak sampah-sampah. Coba lihat sini lagi. Gitu. Oke guys, kamu tengok saja Pak. Banyak sampah-sampah. Coba lihat sini lagi. Kayak gini kan, di bawah pohon tuh ada. Kamu tengok saja. Sampah betul kan? Tak seberapa lah kan? Kalau yang sampah kau tidak boleh lalu. Lagipun sampah yang sebegini biasa. Padahal ini di depan hotel mewah Sheraton. Di depan mewah punya hotel. Oke. Satu malamnya itu 6 jutaan di sini. Walaupun Filipina. Walaupun mewah tapi tetap aja agak kotor jalanannya. Tapi lihat Banyak kotor ya. Kalau kamu bisa zoom nggak sayang di sana? Itu ada security, ada satpam. Tapi satpam di sini rata-rata tuh pakai bawa senjata. Ada yang bawa senapan laras panjang. Ya betul. Kalau Ya, polisi itu betul. misalnya nganter uang ke ATM itu iya. Tapi kalau satpam yang jagain gini, masa iya bawa senjata? Lain negeri, lain proses, lain undang-undang. Kelihatan kayak, Betul. bahasa
ya kan? Kalau Ada security sana kan dia punya training lagi dasar. gitu, Hmm. atau polisi yang ditugasin buat jaga mungkin ya. Gede ya? Jagain. Iya, Ya cakap pasal itu senjata. Kenapa security sana biarpun yang kadai kecil kan ada security dia mesti ada pistol. Sebab security sana dia orang lah ambil security semua yang bekas askar, bekas polis ataupun yang memasuk security itu harus training seperti askar juga, seperti polis. Dia mesti training melalui training 6 bulan. Dia mesti lulus pegang senjata. Lepas itu dia ada lesen bawa senjata. Jadi kalau ada lesen bawa senjata, kalau tidak bawa senjata apalah? Lagi kena question mana saja. Ya, sebab dia orang dilatih untuk sama-sama itu pistol dia bila bertugas. Yes. Siapa saja yang bertugas tidak bawa senjata, dia kena buang kerja. Gede banget. Cuma aku dilihat di game aja. Iya, itu kayaknya PUBG. Sayang, ada baunya itu. bawa apa? Bau pusing. Bukan Oh, bau kencing. Oh, bawa pipi, kirain pusing. baunya pipi. Itu karena kadang-kadang banyak ya budak-budak yang tidak bertanggung jawab, kita tahu lah. Dia kencing sana di tiang-tiang listrik. Itulah semua tiang listrik tadi dia limpas tuh ada tulis dilarang. Kencing. Ini emang Bikin kita pusing kan? eh, Bukan? bau pesing bikin kita pusing. Kenapa kamu ngomong gitu sayang? Hah? Pusing? Bikin? Bau pusing. Ayalah bau pusing lah. Macet ya? Hah? Macet. ya? Macet. Hah? Tersakat. Apa yang tersakat? Coba lihat guys. Oh, Macet. ya memang tuh traffic jam sana tuh. Dia mau naik. Oh, yang itu. Oh gitu. Saya tahu dia mau tagur ini. Ah, dia orang salah anggap ini. Kan traffic jam. Tempat itu bukan tempat naik, dilarang. Jadi kalau polis nampak dia berhenti sana ambil penumpang, dia akan atas saman. Jadi cara dia mau kasih naik tuh penumpang, dia berjalan pelan-pelan lah, biar kau bubut. Sebab tempat itu bukan tempat naik penumpang. Bisnya turun dari Panjangan, Tuh kayak Angkat gitu. ya? Oh. saya bawa itu dulu. Jeepney. ini merah loh. Bentar. Itu tapi mobilnya kita nggak bisa lewat sayang. Tapi Kurang aja kurang. dia boleh mencaca sampai 500 ringgit tau satu hari pendapatan. So, memang banyak orang guna Ya, transportation. dia naik turun. Ya, kacau. Nah, begini. Dia bukan di pedestrian lane, dia bukan di petak zebra. Itu zebra boleh lah. Yang tadi itu dia illegal crossing tuh. Sana tuh boleh kena tangkap guys kalau limpas bukan tempat lalu lintas. Tadi asik banget ya. Agak serem tapi asik ya. Tetapi polis sana kalau turis limpas begitu kan, dia tidak tagur. Dia consider lah, oh dia tidak tahu begitu. Bentar lagi. Ini penuh ya. Tapi kalau orang kami orang Tagalog limpas begitu, polis nampak memang dia tangkap. Direksi. Direksi. Yang Iya. punya. Iya ya. Tujuannya Iya. Beda ya. Ada. Betul. Ini universitas ya. Ya itu angkut tuh naik dari belakang, turun dari belakang Pakai juga. angkut. Yes. Jadi kejujuran tuh mesti ada. Kau naik mesti kau bayar. Tuh dia angkotnya kayak gitu. Wah, panjang banget. Terus banyak Pindik lagi itu, saya bawa tuh 24 orang di dalam. Macetnya parah kayak Jakarta. Tapi aku nggak tahu Jakarta sekarang kayaknya udah lebih baik ya. Dia punya kasasakan tuh macam Jakarta dia. Tiap hari Kasimpitan. pusing aku pasti. Macet. Ini nggak jalan-jalan coba dari tadi kita nungguin udah 5 menit. Ya memang traffic jam di sana. Orang naik turun. tapi kapan-kapan Ah. pasti ada kejadian ya. Kejadian apa? Tang gitu, tabrak, orangnya jatuh. Oh tiada. Tapi ini loh sayang, walaupun macet gini kelihatannya bahaya, mereka udah terbiasa. Iya, tapi waktu itu orangnya mau naik bis, kayaknya nggak biasa dong. Dia buru-buru banget. Ya emang buru-buru emang lari begitu mereka kayak gitu. Oh, sambil itu jalan, biasa ya? Kadang tuh bis
biasa aja. Buka. Terus orang Maunya orang biasa. jalan nih. Mereka jalan, kita jalan juga. Oke, kita jalan ya. Saya enak. Ini salah satu penyebab yang bikin macet juga selain tadi angkot berhenti sembarangan, orang naik turun sembarangan, terus orang parkir sembarangan. Turun sembarangan. Iya. Traffic jam kan. Kau mau turun tinggal satu tiang listrik, kau mau sampai sudah tempat kau. Traffic jam. Mau dekat 15 menit kau tunggu, padahal kau nampak sudah tempat turun, kau tidak turun. Padahal di sana itu dilarang turun sembarangan, tapi polis tuh memandangkan traffic jam begitu. Dia consider lah macam timbang rasa lah sama rakyat Filipina. Kalau kau turun-turunlah, yang penting kau tengok kiri kanan, jangan sampai kau kena hit oleh kereta lain. Jadi dia orang consider, tapi kalau dia bilang memang begitu, tidak, dia dilarang itu juga. Jadi kadang-kadang kita buat blog kan, kita kena research dulu. Atau kena tanya dulu lain-lain tuh sebelum kita cakap. Sebab kalau kita tidak tahu, makanya kau misinformation sudah tuh. Saya tidak marah ya. Saya kasih betul saja apa yang dia cakap. Ini salah satu nih. Ini penyebab terbesar bikin macet. Di Indonesia juga sering sih orang-orang konstruksi perbaikan jalan siang hari. Kalau di Jepang nggak boleh. Jepang itu bolehnya di malam, tengah malam baru boleh. Ini kalau kayak gini kan tuh. Tunggu, ini orang pun Indonesia pun dia cakap begitu, macam yang tidak bagus. Di Jepang tuh tidak ada, macam dia mau pelawak itu Jepang daripada Indonesia. Padahal dia orang Indonesia. Kita kalau buat blog janganlah kita banding-bandingkan. Ini bagus, ini tidak bagus. Jadi kalau kamu cakap itu Filipina, ini salah dia orang buat, biar di sana saja. Janganlah kau cakap, oh di Indonesia, oh begini juga, di begini. Jangan sebut yang lain tempat, sebab yang lain orang pun, wih, kenapa begitu? Sebab negara dia, kan? Harusnya mobil bisa 4 jalur nih, tapi 3-nya kepake buat perbaikan jalan. Akhirnya cuma 1 jalur tuh. Orang mobil macet kan kalau kayak gitu. Lihat tuh angkotnya nonton. Ya tadi angkotnya itu harus ini belok ke kiri. Coba lihat belakang sayang tuh. Macetnya parah kan. Tadi tuh kita itu jalan dari ujung sana sampai ke sini, macetnya parah. Ini kita mau naik LRT kan di atas tuh. Tapi kacau sih ini. Moga-moga Indonesia udah nggak semacet ini sih di Jakarta. Kalau macet itu banyak yang kebuang kan. Waktu udah pasti kebuang, terus uang kebuang. Dalam artian orang pakai mobil, pakai motor kan berhenti tuh, bensinnya percuma. Tapi yang paling penting waktu sih. Jadi orang harus kejar waktu, buru-buru, malah nanti terjadi kecelakaan, gitu kan? Ayo. Ya. Perbaiki jalan. Kalau orang itu tidak hati-hati memang lah. Jadi ini nggak mungkin sehari selesai kan? Jadi malam itu mereka perbaikan, diuruk-uruk, diangkut gitu, dihancur-hancurin. Nah, sebelum pagi, sebelum fajar, mereka tutupin pakai besi. Jadi biar mobil tuh bisa lewat. Nah, pas sudah Ini lagi salah opinion dia. Kalau kan lebih bagus kalau orang buat malam begitu. Kalau siang kamu tutup besi, jadi bisa limpas mobil-mobil tuh. Masalah dia malam lagi padat orang dia di Manila. Sebab Manila itu a city never sleep. Itu bandar kan orang tidak tidur, malam lagi bangun, tidak pernah Manila tidur. Semua kadang buka 24 jam. Jadi Biasa aja. ya lebih banyak lampu, lebih banyak orang. Jadi kalau kamu saran malam buat itu lagi tidak boleh. Sebab lagi padat orang dia kalau malam. Jadi terpaksa orang buat siang. Itulah saya bilang, kau mau cakap sesuatu, kau mau periksa dulu. Kenapa nih orang Tahu dulu tuh bandar. tahu dulu tuh banda. Kenapa itu orang buat siang, bukan malam? Sebab malam tuh lebih ramai kereta, lebih ramai orang. Jadi malam lagi sesak kalau diorang lagi macet lah. Kalau diorang buat malam lagi masalah. malam lagi baru besinya diangkat, di bawahnya ada lubang-lubang gitu nggak apa-apa. Nah baru dilanjutin lagi tiap hari begitu. Jadi kalau aturan di Jepang siang hari Kalau tambah kena lalu tambah lah jadi rusak. penyebab kemacetan. Mampet ya.
siapa yang duluannya? Tuh guys, kayak gitu kan. Jadi khawatir kecelakaan. Itu hampir aja loh itu. Kijang Innova-nya itu kena bus. Hampir. Tapi selama kau di sana, kau nampak ada accident. Ya kan, jadi saling dahulu-dahuluin kan. Karena buru-buru. Dia risau pasal kecelakaan atau accident. Itu mana-mana negeri pun berlaku. Tapi di Manila, saya kasih tahu kamu orang lah, biar begitu ramai orangnya, jarang accident, jarang belanggar. Jarang accident kena langgar orang mati, jarang yang belanggar lori, jarang, tapi ada, tapi jarang. Tidak sama Tidak ada macam banyak. macam lain negara itu, case macam 1 hari berapa begitu, di sana jarang. Jadi kalau kita cakap begitu, saya bilang cakap, sebelum cakap tahu dulu. Kamu Tahu kena dulu. selidik dulu. Ya, Pengennya duluan. Ya namanya orang kan, pasti pengennya duluan dong. Makanya ya dia cara dia blog kan yang mengomplain, Mbak. kita keluarnya lebih cepat. Dia mengomplain. Kalau macet emang susah sih. Mau keluar jam berapa? Susah diprediksi. Cara dia blog, dia tengok kelemahan negara itu. Ya, kelemahan dan keburukan. Jepit rambut. Iya. Ayo naik LRT. Tapi nggak tahu setiap kali masuk itu kita harus pakai ini. X-ray. Scan X-ray supaya Ya, mesti mau scan semua bag tuh macam di airport. Ya, di Thailand, Bangkok. Thailand juga iya. Waktu kita naik LRT, MRT gitu juga kan? Iya. Macam di Thailand. Kenapa? Di Indonesia bukan kah? Sekarang gimana? Komen di bawah ya. Komen di bawah tuh, di X-ray nggak? Kenapa? Di Indonesia pun kena cek, Mak. Arah Pak. sayang, Ya, itu macam- kebiasaan kalau kita jalan tuh sebelah kiri ya. Jadi tuh Jepang sama Filipina kan kebalik. Ini kita mau ke arah sana, tapi aku masuknya dari sini. Jadi kebalik gitu loh. Kayak setir kanan setir kiri gitu. Jadi kita harus pindah ke arah sebaliknya. Tapi nggak ada jembatannya. Walaupun Iya. Itu makanya kau mau tahu dulu tempat itu sebelum kau Kan jalan. harusnya bisa ya. Bangkok punya kayak gitu, Melayu juga kayak gitu kan, Malaysia. Iya sih, bener sih. Tapi di sini nggak ada jembatan, jadi kita harus ke sana. Malaysia ada MRT, ada kan? Miguel. Ada. Nah, itu ada ID dia security, polis. Itu hanya orang heran kenapa pakai senapang panjang. Dicek aja biar cepet. Itu security-nya pengennya cepet. Itu lihat aja itu satpam loh, tapi bawa senjata sayang. Ngantri dulu sayang, ngantri. Kemana-mana ngantri. Ada apa? Kenapa dia Dan kamu orang Filipina sekarang pandai sudah sangat Senang banget ya. Melayu loh. Oke, siap sudah. Tengok dia dengar kamu cabut gitu begitu. Gimana sih kamu? Nih. Tapi saya tengok video ini orang komen orang Filipino pun oke saja, santai saja. Saya pun oke saja. Tadi kita tuh cuma komen kasih betul apa yang dia cakap. Sebab itu negara It's not right. di mana saya lahirkan, jadi ada sedikit malu ataupun sedikit rasa memperbetulkan apa yang dia cakap yang tidak ngam. Jadi saya tidak boleh diam, yang saya tahu sudah salah tapi saya tidak kasih betul. Jadi di video ini saya tahu ada yang mau marah saya sebab saya cakap begitu. Saya betulkan dia. Lebih-lebih followers dia banyak ini daripada kita. Jadi saya tahu followers dia ini datang di sini sekarang untuk membatras saya ataupun mau marah saya menggali. Yan. Tapi jangan begitu. Kami ini suka berkawan. Saya tidak suka marah-marah ya. Ya. Saya pun review saja ini sebab atas permintaan kawan-kawan, ada yang tersentuh hati, mungkin dia kawin orang Filipina ataupun dia berkawan sama kebanyakan orang Filipina, jadi dia orang Indonesia pun terasa sakit hati. Cara dia blog di sana itu bukan memperlawa itu negara, tapi cari kesilapan dan kelemahan di sana. Yes. Ya, tetapi banyak perkara yang dia cakap tuh saya tidak setuju sebab tidak benar seperti apa yang saya cakap tadi itu di dalam video itu. Saya tidak ulang lah, nanti panjang saya video ada.
Jadi kamu sajalah menilai. Mhm. Oke. Tapi sebelum saya tutup video ini, saya minta maaf banyak-banyak kepada kamu semua, lebih-lebih kepada channel ini. Minta maaf saya review kau punya Buku video. Nippon. Saya marah. Saya tidak marah langsung. Cuma saya sedikit malu sebab negara saya begitu. Apa boleh buat, bukan kami punya salah. I mean siapa-siapa pun karena komen dia punya negara begitu memang dorang ada tuh sifatnya macam trying to defend. Ya. Tapi kalau betul macam mana juga. Tapi kami masih berbetulkan yang salah juga. Ada yang betul dia cakap, ada betul. Tapi ada sedikit-sedikit yang Misinformation, ada misleading. salah sangka. Jadi kami perbetulkan tadi ya, kami bercakap semua kami cakap fair saja ya, Yes. tidak hate. Oke. So kalau yang kawan-kawan mau komen untuk hate ini relatable, saya rasa janganlah komen sebab kami tidak akan balas. Kalau kamu komen pun kami tidak akan acknowledge. Ya, kami tidak akan balas. So, Tapi kami tidak marah. ya, tapi kalau kamu komen yang baik-baik, insya Allah kita balas. Oke, terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi till our next video. Peace. Peace.